Adik-adik yang soleh dan solehah, kalian tahu nggak sih? Membaca, mempelajari, dan juga mengamalkan Al-Quran itu sangat dianjurkan bagi kita umat muslim. Dan tak lupa selain Al-Quran ada juga hadis, yaitu perkataan Rasulullah yang harus kita pelajari. Kira-kira kenapa ya? Kenapa keduanya ini sangat penting bagi kehidupan kita? Adik-adik tetap tonton video ini ya sampai selesai. Di sini kakak akan membahas lengkap semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik semua hari ini? Semoga semua sehat dan semangat belajar ya. Alhamdulillah pada hari ini kakak dapat mengajarkan Al-Quran Hadis kelas 7 tentang materi memahami kedudukan dan fungsi Al-Quran serta hadis dalam Islam. Adik-adik, sebagai khalifah di muka bumi, manusia memiliki banyak tugas kewajiban yang harus dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya, tentu manusia membutuhkan pegangan atau pedoman. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan pedoman utama bagi manusia, yaitu Kitab Al-Quran. Selain itu, Nabi Muhammad juga meninggalkan warisan sebagai sumber rujukan kedua setelah Al-Quran, yaitu hadis. Dari segi bahasa, Al-Quran merupakan bentuk masdar dari kata kerja qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran berarti kitab suci umat Islam yang berisi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, serta membacanya adalah ibadah. Pengertian tersebut terdapat juga dalam surat Yasin ayat 2-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim, yang artinya, demi Al-Quran yang penuh hikmah, sungguh engkau Muhammad adalah seorang dari rasul-rasul yang berada di jalan yang lurus sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah yang maha perkasa, yang maha penyayang. Selanjutnya adalah pengertian hadis. Hadis berasal dari bahasa Arab yang berarti baru, mudah, cerita, berita, dan riwayat yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Sedangkan menurut istilah adalah segala perkataan atau sabda, perbuatan, dan ketetapan lainnya atau takrir yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam Islam, Al-Quran merupakan sumber yang pertama dan yang utama. Kemudian sumber hukum yang kedua adalah hadis. Hadis ini memperkuat dan memperjelas apa yang ada di dalam Al-Quran. Dalam hadis ada rincian juga terhadap Al-Quran yang bersifat global atau hukum-hukum yang belum dijelaskan dalam Al-Quran. Hal ini berdasarkan Quran Surat An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taati Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah pada Allah Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Selain itu, ada pula hadis yang menerangkan tentang kedudukan Al-Quran dan hadis. Pada hadis yang diriwayatkan Abu Dawud At-Tirmidzi, bahwa Rasulullah SAW ketika akan mengutus
Mu'adz bin Jabal ke Yaman, beliau bersabda, "Bagaimana engkau memberikan keputusan apabila ada sebuah peradilan yang dihadapkan kepadamu?" Mu'adz menjawab, "Saya akan memutuskan menggunakan kitab Allah." Beliau bersabda, "Seandainya engkau tidak mendapatkan dalam kitab Allah," Mu'adz menjawab, "saya akan kembali kepada sunnah Rasulullah SAW." Beliau bersabda lagi, "Seandainya engkau tidak mendapatkan dalam sunnah Rasulullah SAW serta dalam kitab Allah," Mu'adz menjawab, "saya akan berijtihad menggunakan pendapat saya dan saya tidak akan mengurangi." Kemudian Rasulullah SAW menepuk dadanya dan berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasulullah untuk melakukan apa yang membuat senang Rasulullah." Nah, adik-adik, jadi jelas ya bahwa segala permasalahan sudah ada penyelesaiannya dalam Al-Quran. Jadi yang pertama, pedoman kita adalah Al-Quran. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk dan dasar pengetahuan bagi orang yang beriman, dan terdapat dalam Quran surat Al-A'raf ayat 52. Kemudian merupakan tempat kembali suatu masalah. Hal ini juga terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 59. Jadi ketika ada masalah dalam kehidupan, maka semua itu ada solusinya dalam Al-Quran. Kemudian Al-Quran juga sebagai jalan kebenaran dan keselamatan yang terdapat dalam Quran surat Al-Ma'idah ayat 16. Siapa yang berpegang pada Al-Quran maka dia akan selamat di dunia dan di akhirat. Kemudian Al-Quran juga sebagai pembeda atau Al-Furqan yang terdapat dalam Quran surat Al-Furqan ayat 1. Kemudian Al-Quran juga berfungsi sebagai obat atau syifa yang terdapat dalam Quran surat Yunus ayat 53. Jika kita gelisah atau hati kita tidak tenang, maka kita bisa membaca Al-Quran. Kemudian sebagai sumber hukum yang kedua yaitu hadis. Ada beberapa fungsi dari hadis, yaitu pertama, memperjelas isi Al-Quran. Jika ada ayat Al-Quran yang kurang jelas, maka hadis menjadi memperjelas isi Al-Quran. Yang kedua, fungsi hadis adalah menafsirkan isi Al-Quran. Yang ketiga, hadis memberi fungsi sebagai kepastian fungsi Islam yang tidak ada dalam Al-Quran. Selanjutnya kita akan membahas cara memfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan. Yang pertama, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan pribadi. Di sini kakak mengambil contoh sebagai pelajar. Di sini kita harus semangat dalam menuntut ilmu, apalagi menuntut ilmu merupakan suatu kebaikan. Kemudian belajar yang rajin dan tekun dalam mempelajari, khususnya mempelajari Al-Quran dan hadis. Yang kedua, Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan rumah tangga. Dalam Al-Quran dan hadis sudah dijelaskan bahwa ada hak masing-masing yang ada pada keluarga. Misalnya seorang anak harus berbakti kepada kedua orang tua, selalu mendoakan orang tua, baik orang tua itu masih ada maupun sudah tiada. Begitu juga hak ayah yang selalu menafkahi keluarga. Kemudian ayah selalu mengajak musyawarah kepada keluarga. Begitu juga dengan seorang ibu atau istri harus menjaga kehormatan seorang suami, kemudian menjaga harta suami dan mengikuti apa yang selalu diperintahkan suami selama tidak bertentangan dengan agama Islam. Kemudian yang ketiga, menjadikan Al-Quran hadis sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam Al-Quran dan hadis sudah diatur bahwa untuk kita dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam Quran surat Al-Ma'idah ayat 2 kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada sesama. Yang keempat, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan bernegara. Manusia diciptakan dalam keadaan yang saling berbeda. Manusia diciptakan sebagai makhluk yang berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Untuk kehidupan yang rukun, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengatur dalam Al-Quran untuk menjaga, menghargai satu sama lain.
Kemudian yang kelima, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai hakim dalam menyelesaikan setiap masalah. Manusia pasti memiliki masalah yang silih berganti, tetapi itu semua ada solusinya, ada penyelesaiannya dalam Quran dan hadis. Untuk pengamalan iman dan untuk pengamalan Al-Quran dan hadis, kita dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kehidupan pribadi. Ia harus aktif mempelajari serta mengamalkan Al-Quran dan hadis, meningkatkan pengetahuan serta pemahaman dan hadis. Itu artinya dia harus mengikuti kajian atau mengaji, kemudian menggunakan waktu luang yang ada untuk kegiatan positif, gemar bersilaturahmi, semangat beribadah, dan terakhir mempunyai rasa peka sosial, mempelopori perbuatan baik. Yang kedua, dalam kehidupan keluarga. Dalam penerapan Al-Quran dan hadis, dalam kehidupan keluarga kita harus taat dan patuh kepada bimbingan dan anjuran kepada kedua orang tua, menjunjung tinggi dan menjaga amanah kedua orang tua, menjaga harkat, martabat dan nama baik kedua orang tua, mendoakan bagi kebaikan orang tua dan mengamalkan ilmu yang diperoleh dalam kehidupan di rumah. Kemudian yang ketiga, berkehidupan bermasyarakat, berperan aktif dalam kegiatan masyarakat, kemudian menjaga diri dan perilaku yang dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat, baik ucapan, perbuatan maupun tingkah laku, menjaga kerukunan dan gemar menolong serta rela berkorban demi terwujudnya masyarakat yang harmonis. Dan yang keempat, kehidupan berbangsa dan bernegara. Upaya dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan, kemudian menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan negara, kemudian ikut aktif dalam membangun bangsa, negara, serta sesuai kemampuan, berperan dalam kelestarian lingkungan, serta mencari jalan terbaik dengan musyawarah jika ada masalah. Jadi seperti itu ya adik-adik, mari kita berusaha untuk bisa menerapkan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Baik adik-adik, itulah materi yang dapat kakak sampaikan. Apabila ada yang salah kata atau kurang kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.